Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah dinamika rotasi. Materi ini itu adalah materi bab 1 kelas 11. Nah, sebelum kita masuk materi, marilah kita sama-sama simak gambar berikut. Jadi, gambar ini adalah gambar seorang atlet yang melakukan lompat indah. Nah, pada gambar ini itu erat kaitannya dengan pelajaran fisika yang akan kita bahas kali ini, yakni atlet tersebut melakukan gerakan dinamika rotasi. Nah, dinamika rotasi ini konsepnya adalah materi momentum sudut, dimana ketika atlet indah ini melakukan lompatan awal, atlet tersebut akan meluruskan badannya. Saat itu momen inersianya akan besar, sedangkan kecepatan rotasinya itu dia kecil. Sebaliknya, ketika menggulung badannya, momen inersianya kecil dan kecepatan rotasinya ini semakin besar. Momen inersia dan kecepatan sudut itu sangat mempengaruhi nilai dari momentum sudutnya. Jadi, momen inersia dan kecepatan sudut itu sangat mempengaruhi momentum sudut. Torsi atau biasa kita sebut dengan momen gaya. Jadi torsi lambangnya seperti ini, atau biasa juga disebut torsi, torka, tau. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi simbolnya seperti ini. Itu adalah kecenderungan dari sebuah gaya untuk merotasikan sebuah benda terhadap sumbu tertentu. Misalkan ini pada pintu, kita bisa lihat pada pintu ini pegangan pintunya itu atau engselnya ini ketika diputar atau ketika kita buka itu pasti kan akan dilakukan gerakan memutar atau gerakan rotasi. Nah, torsi itu sama dengan R dikali dengan F. Jika kecenderungan bendanya ketika dikenai gaya ini berputar, dia membentuk sudut, atau soal yang kita temui dia membentuk sudut, maka rumus yang kita pakai ini torsi sama dengan R kali F kali sin theta. Nah, dalam torsi juga bisa digunakan rumus torsi itu sama dengan D kali F, dimana D itu lengan gaya yang tegak lurus. Jadi dia mau lengan gaya biasa atau lengan gaya yang tegak lurus, dia tetap dikalikan dengan gayanya. Selanjutnya, untuk arah momen gaya atau arah torsinya negatif jika dia berlawanan dengan arah jarum jam. Sementara torsi itu akan bernilai positif jika dia searah jarum jam. Inersia. Nah, momen inersia itu adalah ukuran kelembapan benda untuk berotasi karena adanya pengaruh dari torsi yang bekerja. Jadi seperti ini ya. Nah, dia I itu sama dengan M kali R kuadrat, dimana I itu adalah momen inersia, I-nya, M-nya adalah massa partikel, R-nya itu adalah jari-jari lintasan dikuadratkan. Apabila terdapat banyak partikel yang memiliki massa dan jari-jari, maka momen inersianya dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi I itu sama dengan sigma I MI RI kuadrat. Jadi ini kalau dia memiliki partikel yang banyak ya, misalkan ini ada 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya. Jadi bisa kita tuliskan I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat dan seterusnya. Kemudian I itu sama dengan sigma MR kuadrat, yang ini bisa juga sama dengan I sama dengan integral dm. Jadi momen inersia pada pejalnya ini ya diintegralkan. F sama dengan M kali A
F sama dengan M kali A, kita tahu bahwa torsi itu kan tadi bahwa torsi sama dengan F kali R. Jadi kalau F-nya berarti tau per R. Kemudian M kali A-nya itu sama dengan alfa dikali R. Jadi dimasukkan diganti A-nya, ini alfa dikali R, sehingga didapatkan tau per R sama dengan M kali alfa dikali dengan R. Nah, taunya ini di sini ini sudah pindah ke sini, jadi R-nya sudah kuadrat ya. Jadi tau sama dengan MR kuadrat dikali alfa-alfanya yang ini. Nah, kita tahu bahwa momen inersia itu sama dengan M kali R ini. Berarti ini R kuadrat ini sudah kita ganti, M kali R kuadrat sudah kita ganti menjadi inersia. Jadi ini. Jadi tau itu sama dengan I kali alfa. Nah, selanjutnya kita lihat untuk momen inersia pada benda-benda yang berotasi. Jadi semua benda-benda ini dia berotasi. Misalkan kita dapatkan soal nanti, jadi tergantung dia bendanya benda apa, jadi disesuaikan sama bendanya. Jadi lain benda, lain juga momen inersianya. Nah, untuk cincin poros di sumbu pusat itu kita pakai rumus I sama dengan MR kuadrat. Untuk pipa poros di sumbu pusat R1 dan R2, jari-jari dalam dan luar, I sama dengan 1/2M dalam kurung R1 kuadrat ditambah R kuadrat. Kemudian untuk silinder pejal, I sama dengan 1/2MR kuadrat. Untuk silinder pejal poros diameter pusat itu sama dengan I sama dengan 1/4MR kuadrat ditambah 1/12ML kuadrat. Kemudian untuk batang tipis porosnya di pusat dengan panjang L, I sama dengan 1/12ML kuadrat. Untuk bola pejal ini sering sekali didapatkan soal yang dia bola pejal itu sama dengan I sama dengan 2/5MR kuadrat. Kemudian bola tipis berongga I sama dengan 2/3MR kuadrat. Cincin poros diameternya I sama dengan 1/2MR kuadrat. Kemudian untuk keping poros di pusat lebar A dan panjang B, I sama dengan 1/12 dikali M dalam kurung A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Gaya F1, F2, dan F3 bekerja pada batang A, B, C, D seperti pada gambar. Nah, dilihat gambarnya. Jadi ini ada A, B, C, dan D. Kemudian F1-nya 10, F2-nya 4, F3-nya 5 Newton, F4-nya 10 Newton. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya di titik A itu berapa? Jadi yang ditanya ini adalah ini dia tidak ada ya, karena dia ada di titik 0. Jadi dia tidak ada, karena kalaupun kita kali pasti dikalikan 0 sama dengan hasilnya 0. Sementara F2-nya ini dia mengarah ke bawah, dia searah jarum jam, artinya bertanda positif, sama dengan F4 juga. Ini searah jarum jam, makanya dia bertanda positif ya. Yang ini untuk C-nya, F3-nya dia berlawanan arah jarum jam dan tandanya negatif. Sehingga kalau kita hitung F2 dikali RAB-nya itu 2 ini, jadi 4 dikali 2, kemudian F4-nya yang positif dulu kita gabung. Kemudian yang F4 ini 10, F-nya 10, N-nya ini 6, 2, 1, 3, ini dijumlahkan jadi 6, 10 kali 6, 60. Kemudian negatifnya, yang negatifnya ini yang ada di sumbu AC-nya F3-nya 5 dikali dengan 3, 2 tambah 1, 3, jadi 15. 8 tambah 60, 68 dikurang 15, 53.